tibyan, penjelasan li kulli syai'. Jadi sebuah kitab yang fungsi dari Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin, amma ba'du. Para mahasiswa dan mahasiswi semester 3 Sekolah Tinggi Agama Islam Samsul Ulum yang saya doakan, semoga anda sekalian dalam kondisi sehat walafiat, ada dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara di dunia, sampai kemudian Allah memanjangkan usia, dan tentunya kita berdoa kepada Allah dengan panjang usia ini kita mampu untuk beribadah dan taat istiqomah kepadanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan komitmen yang tinggi, semoga dengan istiqomahnya kita mengikuti sunnah Rasul, insyaallah kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumul qiyamah. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, sebagaimana yang telah diinformasikan oleh bagian administrasi program studi manajemen pendidikan Islam, bahwa pada semester ini saya diamanahkan untuk mengajar tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat manajemen. Ya, insyaallah kita akan mulai pertemuan hari ini dengan prolog. Ya, mudah-mudahan kita berharap kepada Allah apa yang kita kaji dan apa yang kita pelajari pada kesempatan ini, semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat, bekal kehidupan kita dunia dan akhirat. Sahabat sekalian, kalau berbicara dari judul mata kuliah ini, tafsir ayat-ayat tentang manajemen pendidikan Islam, ada dua objek. Yang pertama adalah Al-Quran, ya. Tentunya di situ dikatakan tafsir ayat-ayat Al-Quran, ya. Berarti ayat Al-Quran. Yang kedua adalah manajemen pendidikan Islam. Dua objek utama kita insyaallah pada pembahasan ke depan terkait dengan mata kuliah ini. Insyaallah kita akan membahas terkait dengan hal dua objek utama ini. Sahabat mahasiswa dimanapun Anda berada, Al-Quran sebagai sumber utama umat Islam yang mengandung berbagai macam hikmah dan kebaikan, ya, membimbing manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita yakini, landasan utama kita, bahwa ketika kita berbicara Al-Quran, satu-satunya kitab yang suci, yang mulia, yang Allah turunkan, dan ini menjadi sumber utama terkait dengan hikmah dan kebijaksanaan, serta berfungsi untuk membimbing kita ke jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada masa Nabi Muhammad SAW, substansi daripada Al-Quran beliau amalkan sendiri dan beliau ajarkan kepada para sahabatnya. Ya, makanya suatu ketika sahabat Rasul menanya kepada istri tercinta dari Rasulullah, Sayyidah Aisyah, kan? Ya Rasulullah, ya Sayyidah Aisyah, bagaimana akhlak daripada Rasulullah? Kata Sayyidah Aisyah menjawab pertanyaan para sahabat, kana khuluqul Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'annya, yang Al-Qur'an berjalan. Ya, tadi substansinya mengamalkan sendiri, kemudian beliau mengajarkan kepada umat. Selain Al-Qur'an, perbuatan, ucapan, dan sikap daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjadi rujukan dalam kehidupan seorang Muslim. Kita kenal dengan sunnah, ya, sunnah Rasul, ya. Makanya tadi di awal saya sampaikan,
Ya, semoga kita istiqomah dalam menafaki sunnahnya. Karena rujukan kedua setelah Al-Quran kemudian sunnah Rasul. Jadi perbuatan, ucapan, sikap daripada Nabi Muhammad itu menjadi rujukan dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Ya. Baik sifatnya hubungan kita dengan Allah langsung ataupun sifatnya hubungannya kita dengan sesama makhluk termasuk kita sama manusia, kepada alam semesta dan seterusnya dan seterusnya. Maka Al-Quran dan Sunnah atau Al-Quran dan Hadis diyakini mengandung prinsip dasar menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Ya, menyangkut segala aspek kehidupan manusia. Penafsiran atas Al-Quran dan Hadis perlu senantiasa dilakukan. Hal ini penting dilakukan sebab pada satu sisi wahyu dan kenabian telah berakhir, sedangkan sisi yang lain kondisi zaman kemudian selalu berubah dan berkembang. Ya, termasuk pemikiran manusia, termasuk gaya hidup dan lain sebagainya terus berkembang. Makanya perlu penafsiran daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Al-Quran dijadikan sebagai sumber pendidikan Islam. Ingat ya, Al-Quran dijadikan sumber pendidikan Islam. Bahkan bukan hanya itu, menjadi sumber daripada ilmu-ilmu yang lain. Ya, dalam hal ini manajemen pendidikan Islam. Nah, ada kaitannya Al-Quran dengan manajemen pendidikan Islam. Disebabkan Al-Quran itu karena nilai absolutnya yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita umat manusia. Tidak ada satupun persoalan hidup, tidak ada satupun aspek sisi kehidupan kita, ya, termasuk aspek manajemen pendidikan Islam yang tidak dijangkau oleh Al-Quran atau yang tertinggal oleh pembahasan Al-Quran. Tidak ada. Ya, semuanya dibahas. Makanya kita paham betul ya dalam surat Al-An'am ayat 38 dan mungkin sebagian kita hafal teman-teman mahasiswa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma farratna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satu perkara pun yang alfa, yang tertinggal, yang luput daripada pembahasan Al-Quran. Semuanya Allah bahas dalam Al-Quran. Ya. Thumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian kepada Tuhan Allah lah, ya, mereka akan dihimpun. Jadi dari ayat ini Al-An'am ayat 38 yang menjelaskan bahwa semua aspek kehidupan kita termasuk ya manajemen pendidikan Islam itu semua dibahas di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Selanjutnya ada lagi dalam surat An-Nahl ayat 89 yang berbunyi wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nazzalna, dan kami turunkan 'alaika kepada engkau wahai Nabi Muhammad, tibyanan, tibyan, penjelasan likulli syai'. Jadi sebuah kitab yang fungsi daripada kitab itu tibyan, menjelaskan likulli syai'in, untuk semua perkara, likulli syai'in. Wahudan, dan petunjuk, warahmah, kasih sayang, wa busyra lil muslimin, dan kabar gembira bagi orang yang beriman. Maka ingat ya, saya mengajak kepada para mahasiswa-mahasiswi, maka yang pertama kita harus senantiasa yakin dan sadar serta iman kepada Allah bahwa Al-Quran ini kitab yang sempurna, kitab yang mencakup mengkaji seluruh aspek kehidupan, termasuk dalamnya hal pendidikan, lebih detail lagi terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Sahabat mahasiswa dan mahasiswa yang saya banggakan, ayat-ayat ini jelas ya, memberikan ya kesimpulan kepada kita semua bahwa pendidikan Islam ya ada dan bisa digali dari sumber utama otentik kita, yaitu Al-Quran. Jangan kemana-mana dulu kalau kita berbicara konsep manajemen pendidikan Islam, karena iman kitab kita yang pertama dan kita yakin Quran itu tidak ada yang terlewat di dalamnya dalam pembahasan, maka ketika kita membahas manajemen pendidikan Islam maka rujukannya Al-Quranul Karim.
Nilai esensi dalam Al-Quran selamanya abadi dan selalu relevan dalam setiap waktu dan zaman tanpa ada perubahan sama sekali. Jadi okelah zamannya berubah, ya, tapi ternyata rumusan Al-Quran itu bisa dibawa kepada semua jenjang zaman. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, salah satu ulama Mesir yang sekarang tinggal di Qatar, menyebutkan apa? Bahwa Quran itu sholihun likulli zamanin wa makanin. Bahwa Quran itu sangat relevan pada setiap waktu dan pada setiap zaman kondisinya. Ya, subhanallah. Ya, luar biasa bahwa ini Al-Quran. Kemudian sahabat muslim, sahabat mahasiswa dan mahasiswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perubahan dimungkinkan hanya menyangkut masalah interpretasi mengenai nilai-nilai instrumental dan menyangkut masalah teknik operasional atau operasional. Ya, jadi perubahan yang Al-Quran menyesuaikan itu bukan dari kandungan ayatnya atau ditambah atau dikurangi daripada ayat, bukan, tapi lebih kepada teknik interpretasi ya, cara menafsirkan. Ya, misalkan ahli pendidikan dengan ahli fikih menafsirkannya dengan kacamata masing-masing akan berbeda tentunya, gitu ya. Kemudian ilmu alam dengan ahli dengan ulama itu juga, ya, walaupun tidak berbenturan, tapi cara menafsirkannya berbagai macam sesuai dengan kondisi. Pendidikan Islam yang ideal harus sepenuhnya mengacu pada nilai dasar Al-Quran. Nah, ini pendidikan Islam yang ideal sepenuhnya, ya. Kalau berbicara masalah pendidikan Islam, maka sepenuhnya harus mengacu terhadap Al-Quran, ya, gitu ya, tanpa menghindarinya. Nilai normatif pendidikan Islam yang dimaksud terdiri atas 3 pilar, yaitu yang pertama i'tiqadiyah. Nilai normatif pendidikan Islam mencakup tiga masalah, 3 pilar. Yang pertama adalah i'tiqadiyah, yang kedua khuluqiyah, dan yang ketiga amaliyah. I'tiqadiyah apa? Yang berkaitan dengan pendidikan keimanan. Pendidikan keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada berapa rukun iman kita? Ada 6, ya. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Itu pendidikan. Ya, pilar utama dalam pendidikan Islam harus mengenalkan i'tiqadiyah. Yang kedua adalah khuluqiyah. Apa khuluqiyah? Yang berkaitan dengan pendidikan etika yang bertujuan membersihkan diri dari perilaku yang rendah, hina dina, ya, dan menghiasi diri dengan perilaku yang terpuji. Kalau istilah Imam Al-Ghazali dalam konsep tasawuf ada at-takhliyah, ada pakai kho, ada tahliyah. Tahliyah artinya mengosongkan diri, hati dari perbuatan yang hina, yang tidak terpuji, yang mengantarkan kepada kedurhakaan. Sedangkan tahliyah adalah mengisi diri dengan amal-amal yang soleh, amal-amal yang terpuji, amal-amal yang tinggi dan mulia dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Jadi pilar yang kedua adalah khuluqiyah. Dan pilar yang ketiga adalah amaliyah, artinya berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, baik yang berhubungan dengan ibadah, dengan muamalah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sahabat mahasiswa, maka Al-Quran secara normatif juga mengungkapkan 5 aspek pendidikan dalam dimensi kehidupan manusia yang meliputi, ya, yang pertama adalah pendidikan menjaga agama, hifzu ad-din. Yang kedua adalah pendidikan yang menjaga jiwa, hifdzun nafs. Yang ketiga pendidikan yang menjaga daripada akal pikiran, makanya hifdzul akal. Yang keempat pendidikan yang menjaga keturunan, hifdzun nasab. Dan yang terakhir pendidikan yang menjaga harta dan kehormatan, disebut hifdzul mal atau hifdzul hifdzul ilm. Ya, maka semuanya 5 hal ini itu, ya, dibahas dalam Al-Quran, ya, dibahas dalam Al-Quran. Al-Quran secara normatif membahas, ya, mengungkapkan 5 aspek pendidikan yang tadi dalam dimensi-dimensi kehidupan manusia, ya. Contoh, seorang dilarang, ya, pendidikannya adalah dalam Al-Quran seorang dilarang untuk melakukan, ya, berzina. Zina itu haram karena di situ ada pendidikan menjaga keturunan. Ya, kalau seorang berzina kemudian keturunannya lahir, ya, naudzubillah, bisa jadi yang jadi korban adalah perempuan. Ya, yang menzinahinya laki-laki kabur. Nah, pertanyaannya, anak siapa itu? Nah, itu makanya Islam di situ ada pendidikan menjaga
keturunan. Apalagi menjaga harta, menjaga kehormatan ya. Harta di dalam Islam dijaga. Ya. Seorang dilarang ya memakan makan yang haram. Diharamkan memakan makanan yang riba itu. Dilarang mencuri, itu kan daripada pendidikan Islam dalam hal menjaga harta. Nah, gitu dan seterusnya. Kemudian sahabat mahasiswa dan mahasiswi, Al-Quranul Karim sebagai kitab suci kaum muslimin, antara lain sebagai fungsi hudan. Selanjutnya adalah kita membahas tujuan Al-Quran hudan, syarat dengan berbagai petunjuk agar manusia dapat menjadi khalifah. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Untuk memperoleh petunjuk tersebut diperlukan adanya pengkajian terhadap Al-Quran sendiri. Al-Quran itu sebagai petunjuk. Bagaimana Al-Quran akan menjadi petunjuk kalau tidak mengkaji maknanya, kalau tidak mengetahui daripada tafsir-tafsirnya? Nggak cukup misalkan di antara kalian ada yang nikah, kemudian dikasih mas kawin sama suaminya, seperangkat alat sholat dan dibayar tunai, kan begitu ya? Di antara perangkat alat sholat adalah ada Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu kalian simpan misalkan di lemari sebagai pusaka, misalkan nggak diapa-apain, nggak pernah dibuka, bahkan sampai bulukan misalkan gitu ya. Apakah pertanyaannya Al-Quran menjadi hudan? Tidak. Kalau tidak dibaca, kalau tidak dikaji, Al-Quran tidak jadi hudan, tidak jadi petunjuk. Ya malah naudzubillah bisa jadi Al-Quran kalau kita simpan di rumah, tidak dibaca, tidak disentuh, tidak dikaji, itu bisa jadi Al-Quran akan menjadi laknat bagi kita semua. Naudzubillah min dzalik. Jadi Al-Quran itu menjadi hudan apabila Al-Quran dikaji. Dan insya Allah pada pelajaran atau mata kuliah ini kita akan sama-sama mempelajari terhadap tafsir daripada ayat-ayat yang mengkhususkan manajemen pendidikan Islam. Nah, sahabat sekalian, mahasiswa dan mahasiswi dimanapun Anda berada, dengan demikian saya akan sedikit memberikan definisi terkait dengan manajemen ya. Karena tadi kan judulnya mata kuliah ini tafsir ayat-ayat manajemen pendidikan gitu ya. Maka kita akan menguliti terkait dengan manajemen sekarang. Kalau tadi Al-Quran prolognya, sekarang manajemen. Apa itu manajemen? Manajemen itu menurut bahasa artinya manajemen pemimpin, direksi, pengurus ya, yang diambil dari kata manage ya, berarti mengemudi, mengurusi atau memerintahkan. Ya, manajemen merupakan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi menggunakan sumber daya, misalkan manajemen terdiri dari orang perorangan, kemudian diefektifkan untuk mencapai tujuan sasaran bersama. Ada pendapat lain menurut Hadari Nawawi, manajemen merupakan kehidupan yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi. Jadi manajemen merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk mengurus sesuatu organisasi, lembaga ataupun perusahaan. Sedangkan manajemen pendidikan Islam, nah ini dia fokus kita, adalah aktivitas untuk memobilisasi dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang ditetapkan sebelumnya, baik melalui Al-Quran maupun As-Sunnah. Ya, jadi segala aktivitas untuk memobilisasi, memadukan sumber daya pendidikan Islam. Ya berarti orang-orang muslim yang punya semangat tinggi dalam berkomitmen pendidikan Islam, yang punya komitmen yang sama untuk jihad dalam pendidikan, kan begitu ya. Nah, kemudian apa? Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan Islam yang ditetapkan ya sebelumnya. Nah, sumber daya yang dimobilisasi dan dipadukan untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut tentunya meliputi 3M ya. Jadi sumber daya yang dimobilisasi, yang dipadukan mencapai pendidikan, tujuan daripada pendidikan Islam itu ada 3M disebutnya ya. Pengarang buku ini ada 3M. Yang pertama man, manusia, yang kedua money, duit, dan yang ketiga material, bahan. Dan semuanya tidak terlepas dari di sekolah, di pesantren, di lembaga pendidikan, di perguruan tinggi, dan seterusnya. Man, money, dan manajerial. Man, money, dan material. Nah, ini penting. Ya, berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak yang terkait
baik ke dalam maupun keluar sangat membantu dan menentukan kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Itulah proses daripada manajemen. Nah, sahabat mahasiswa, untuk merealisasikan semua aspek yang terungkap dalam paparan di atas ternyata tak lepas dari permasalahan manajemen. Dan manajemen sendiri sesungguhnya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran tuh, ya. Jadi ada kaitannya. Manajemen pendidikan Islam dengan Quran ada kaitannya. Maka di awal saya sampaikan bahwa setiap permasalahan manusia, termasuk masalah alam semesta ini, semuanya sudah teratur di dalam Al-Quran, termaktub. Pertanyaannya, kita mau nggak mengkaji Al-Quran? Pertanyaannya, apakah kita sudah mengambil hikmah-hikmah dalam Al-Quran? Nah, itu dia. Jadi ini harus menjadi stimulan dari kita semua, para mahasiswa dan mahasiswi, untuk kita senantiasa semangat menggali, mengkaji daripada ayat-ayat Al-Quran, wabil khusus yang berkaitan dengan manajemen pendidikan Islam. Jika kita memahami dan menganalisis beberapa macam aspek yang ada, bahwa manajemen adalah untuk mengetahui kemana arah yang dituju, kesukaran apa yang harus dihadapi, kekuatan apa yang harus dijalankan, dan bagaimana kita semua, Anda sekalian, kalau misalkan kendaraan, mengemudikan kendaraan Anda, dan membuat penumpang Anda nyaman berada di kendaraan Anda yang kemudian ya sampai kepada tujuan, bukan malah kita sebagai pengemudi nggak tahu arahnya gitu, penumpang karena kita bawa ugal-ugalan sampai penumpang nggak nyaman. Bapak istighfar penumpang, karena saking apanya kita nyupirnya ugal-ugalan, nah, itu tidak baik. Ya, itu tidak diinginkan dalam proses pendidikan, manajemen pendidikan Islam. Ya. Kalau kita bawa mobil, bawa penumpang, jelas ya, penumpangnya harus rapi, bensinnya harus full gitu ya, kemudian mesinnya harus oke, tujuannya jelas, bahwa kendaraannya tidak ugal-ugalan. Maka insya Allah ya, itu sebagai idealnya pendidikan Islam juga seperti itu. Nah, untuk merealisasikan semua aspek yang terungkap dalam paparan di atas ternyata tak lepas dari permasalahan manajemen. Dan manajemen sendiri jelas ya, di dalam Al-Quran sudah Allah paparkan ya. Harus disadari adalah bahwa pemahaman manusia terhadap Al-Quran bagaimanapun bersandar pada kapasitas akal ya, dan adapun yang bersandar pada akal tersebut tidak pernah menjadi hal yang mutlak. Jadi sepenuhnya persoalan akal dan kualitas dalam memahami Al-Quran, dan seberapa jauh kemampuan akal untuk kajian dan interpretasi secara tepat dalam konteks tertentu. Untuk itulah dalam pembahasan ini, penulis buku ini dan kita semuanya dalam mata kuliah ini, kita mencoba mensinergikan dan mengungkap secara langsung bahwa manajemen pendidikan Islam sesungguhnya dapat dikaji dan kita interpretasikan ya dalam Al-Quran ya, melalui akal pikiran kita, dan dikombinasikan tentunya dengan merunut berkiblat kepada penafsiran para ulama-ulama kita terdahulu. Sahabat muslim dimanapun Anda berada, maka sekali lagi ini hanya sebatas prolog, tentunya tidak cukup di sini dan tidak puas di sini. Saya meminta kepada antum sekalian, para mahasiswa dan mahasiswi, terus ya bila perlu satu orang memiliki satu buku ya terkait dengan ayat-ayat pendidikan, terkait dengan manajemen pendidikan. Ya, ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang mengkaji terkait dengan manajemen pendidikan Islam. Ya, silakan dibeli ya ataupun di-download ya, banyak sekali sekarang aplikasi e-book yang harus dimiliki, karena mahasiswa ya bukan seperti kita dulu anak SMA atau anak SMP dicoki oleh dosen atau gurunya, tapi mahasiswa harus lebih mengembangkan diri dengan menggali informasi, sumber-sumber belajar selain daripada dosen. Baik, itu saja saya kira rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi perkuliahan kita pada kesempatan hari ini. Saya berharap dikembangkan ya, nanti insya Allah kita akan kembangkan melalui diskusi, kemudian kita juga akan kembangkan dengan tugas terstruktur ya. Nanti kita akan bagi satu kelompok 2 orang membahas terkait dengan manajemen pendidikan Islam dan turunan-turunannya ya. Jadi kalau di kelas kalian ada berapa orang, nanti bagi 2 orang nanti dibahas.
nanti dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Baik, saya kira cukup pertemuan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan tentunya menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa di grup WA kita absensi yang sudah menyimak, ya di absen ditulis di situ pada kesempatan ini siapa yang sudah menyimak dan hadir dalam kajian ini, dan juga di komen di kolom YouTube di bawahnya, silakan di komen nama jelas, ya semester berapa, 3A atau B, silakan kemudian di komen. Saya minta apa yang saya sampaikan tadi dikomentari oleh kalian di bawah komen kolom YouTube ini, di komen sebanyak-banyaknya sesuai dengan fikrah, pemikiran, ide dan kalian semua, supaya perkuliahan ini menambah hazanah dan tidak masif ya. Jadi aktif semuanya ikut berperan. Silakan di komen, diketik komentarnya, ya masukan dan penguat dari apa yang saya bahas tadi. Kemudian jangan lupa di like, di subscribe dan di share kalau ini bermanfaat untuk teman-teman kalian. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kita bertemu di pertemuan perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.